Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Pengen Tahu Podcast. Wah, sekarang udah episode 50 dan kali ini bersama orang yang bukan main-main sih dalam hidupku. Perkenalkan namanya dan sekarang lagi jadi apa sih? Oke, assalamualaikum teman-teman semua, kembali di podcast Pengen Tahu Podcast ya Han ya. Nice, ya Ya, betul. perkenalkan nama saya Zikri Satria, teman Rehan. Dari awal kuliah mengerjakan proyek-proyek gabut dan tidak jelas, seru-seruan ya Betul, Han ya. betul. Ya, Dan proyek-proyek. sekarang posisi bekerja kali ya di Hmm, di bisnis properti sebagai ya, oke. drafter. Selain itu, apalagi kegiatan sehari-hari? Kalau keseharian sih bisa dibilang hustle ya, side hustle-nya banyak kan. Hmm, Pagi-pagi ya. bangun, jualan nasi uduk sampai jam Uh, 8, berburu hmm, waktu orang-orang yang hmm, mau kerja, mau sekolah kan ya. yang ya biasalah males lah masak-masak ya, Hmm, apalagi kalau emang sekeluarga berkegiatan ya. semua tuh Hmm, pagi-pagi sampai jam 8. ya. Dari jam 8 berangkatlah ke Hmm, tempat kerja. ya. Tempat kerjanya apa? Hmm, Bangunan belum jadi. Bangunan belum terus? jadi. Nah, di sanalah baru di situ jadi drafter. Ya, kurang lebih kalau jelasin kerja drafter gitu ya. Secara umum, drafter tuh mencatat Hmm, mencatat dan mengecek barang yang diperlukan untuk keperluan pembangunan. Kayak misalnya ngobrol sama mandor, mandor, Pak, hari ini bangun butuh barang apa aja Pak? Misal bilang, oh butuh besi 8 pas, butuh skrup, butuh dinabolt, butuh baut baja, siap siap dicatat dicatat. Nah berangkat ke toko bangunan, di toko bangunan, oh, teh, Mbak beli ini, dikirim siang ya Pak, dikirim siang ya teh gitu kan. Siap, nanti pas datang barang dicek lagi apakah barangnya datang sesuai atau kurang hmm, atau telat. Nah, ya kurang lebih ya. itulah. Selebihnya Oh, iya. proyek di proyek cuma nggak pakai Ah, helm proyeknya tidak apa kurang safety biasalah proyek-proyek kampung. rompi ada rompi proyek. Ada Rompi proyek. lagi Nah, dicuci. tadi kan jualan nasi uduk ya itu tuh masaknya dari jam berapa, Jik? Masak Kalau mulai jualannya sampai startnya dari jam 3. Masak jam nasi, 3. nasi ya bisa ditinggal ya, masak nasi mah masak tempe, bihun, terus telur. Barulah di situ biasanya dari jam 4, kadang dari 4 jam 5 udah ada yang mesen, Bu. Nasi uduknya ada, pengen pesen 4. Nah, itu biasa ibu bagian dapur sama jaga di Nah, pos ronda karena di sini yang jualan banyak ya. ya. Ibu-ibu semua gitu. Kompetitor maksudnya yang jualan teh Gimana? atau yang jualan teh yang kompetitor atau yang ikut jualan Bukan, bareng? jadi di pos ronda nih. Pos ronda pagi-pagi Hmm. ada yang jualan apa namanya gorengan, Oh, jualan lauk oke. Gitu. mhm. Biasanya bareng mesennya, Bu, Ya, ya. pesan nasi uduknya ya sama gorengan gitu. Gua Mhm. bagian nganter-nganter ke blok ini, ke blok itu Ya, gitu. ya, ya. Wan, berarti yang mau mesen teh tinggal bilang aja, tinggal telepon aja gitu atau tinggal WA aja? Sama iya tinggal mesen di WA Dari buka sampai jam 8 pagi. sampai jam 8 pagi. Sampai Kalau jam yang combro itu masih jualan, Jik? Kalau combro udah enggak karena bahannya agak susah. Bahannya agak susah Itunya. ya, singkongnya. Jadi Hmm, dihentikan dulu untuk si combro. Kita tutup hmm. ada yang jualan. Oh Biasalah iya, gitu, jualan ada. berarti bagus atau secara ini bagus atau nggak bagus? Secara em, di lingkungan berarti ada ngegantiin Ya, gitu kan kalau ya misalkan tuh. kalau bisa dibilang namanya jualan lah ya, kompetitor wajar-wajar aja ada. Kita kan eh, bermainnya tidak saling menjatuhkan atau tidak saling tapi kenal.
intinya kompetisi yang sehat lah. Ya kita nawarin Hmm, aja apa yang bisa kita tawarkan. Salah satunya kelebihannya kalau dari produk nasi uduk ini harganya relatif murah lah gitu, 5.000 seporsi. Kalau yang lain kan di sini ya. rata-rata 7.000, 8.000. Tapi di sini gue jual 5.000. 5.000 terus bisa diantar, bisa mesen toppingnya apa aja gitu kan. Terus bareng gitu, Hmm, ibaratnya kayak kalau di apa namanya, App atau gimana? GoFood gitu ya, bundle gitu. Hmm, Beli ini sama ini gitu. Beli nasi ya. uduk sama gorengan misalnya. Nah, itu bisa dibarengin gitu. Jadi pengirimannya juga sekaligus. Terus kalau jualan Hmm, pagi-pagi nasi uduk, pulang biasanya kalau pulang dari proyek tuh jam empatan, sekitar jam 3 jam empatan dari maghrib, hmm. start dari maghrib jualan pisang molen. Tapi di sini di brandnya pisang mumi. Kalau Oh, molen, bisa mungkin. kalau molen kan biasanya gendut-gendut ya, gendut-gendut gitu, Hmm. bulat-bulat. Nah, kalau di sini bikinnya jadi kayak panjang, mirip kayak apa Oh, tuh namanya pisang aroma Tuhan. hmm. Kenapa nggak pisang poci aja, Cik? Ya, ya. Kalau kalau itu terlalu horor kalau di Indonesia kan, kalau mumi nggak ada di Ah, Indonesia gitu ya. iya. Karena mirip perban Han digulung-gulungnya, nggak kayak kain kapan. Oh, nggak kayak ini, nggak kayak. Berarti lapisannya kayak kayak molen. Ya emang molen, molen, cuma bentukannya panjang. Ayo. Molen yang Ah, malam-malam sampai jam. Joko, kedengeran nggak? Ada kucing gua datang minta enggak. makan Oh, dia. kedengeran, kedengeran. Nah, Kedengeran, biasanya kedengeran. bukanya sampai jam 10 malam. Molen itu. Molen itu. Sekarang lagi nungguin molen ini. Ya, itu tadi juga ada yang beli, alhamdulillah diantar. Berarti sekarang tuh lagi di mana? Di teras atau di mana Teras ini di nunggunya? teras. Tadi yang nganternya adik, yang Oh, nganternya berarti ada. sekarang nunggu di teras rumah atau di teras konstruksi? Ngapain malam-malam di konstruksi? Di rumah Siapa lah. tahu kan para para pegawai masih pada nongkrong. Asik PNS ya, pekerja Apa nonstop tuh? sebagai Oh, PNS. tapi Eh, itu yang udah dimasak, maksudnya yang udah dibikin aja, nggak kayak yang ngedadak gitu, enggak ya? ngedadak. Semuanya ngedadak. Oh, udah ada. Jadi Oh, dari tapi si ada mana yang masaknya? ya yang berarti nggak ngegoreng. Jadi sorenya tuh dibikin. Gua pulang dari proyek sih jam 4 kan. Nah, jam 4 pulang ya bersih-bersih gitu-gitu bikin adonan lah ngadon. Di apa Hmm. adonan dipakai yang pembuat pasta itu tuh yang buat ngetipisin adonan tuh. Hmm. Nah, terus dipotong-potong tuh. Nah, mumi itu karena kayak perban Han dipotongnya tuh panjang-panjang gitu. Hmm. Panjang terus digulungin si pisangnya udah itu udah disimpan digoreng lah mulai dijual dari jam 5 atau maghrib gitu. Itulah pisang Berapaan mumi gitu teh, Ji? ini 5.000 empat. Oh, seukuran pisang eh goreng Seukuran jempol lah, 2 jari? Jempol? jempol Jempol gitu. pisangnya? Cuma kan enggak jempol udah seluruhnya. Cuma kan kalau misalnya Hmm. molen biasa kan bantet gitu ya, bantet Ya, gitu gendut. Nah ini mah panjang sepanjang ya, telunjuk, sekitaran berapa ya, 15 senti lah, 15 15 senti. sentian lah gitu. Sengaja aja Oh, biar biar apa namanya, biar unik khas, aja. ciri khas. Kan kalau molen-molen yang Tapi lain kalau jempol bantet-bantet orang gitu ya. emang bukan kayak sejempol orang sih, Ci. Gimana? Nggak sejempol orang ininya ketebalannya. Mungkin gue juga pas pas mikirin jempolnya jempol lu. Oh iya? Iya, Oh iya, jempol. jempol lu. Waduh. Ya lumayan segitu. Sengaja sih sebenarnya selain selain biar unik gitu ya. Kan jadi panjang-panjang lebih cepat matang gitu, ngegorengnya nggak terlalu lama. Kalau kalau Ya, gendut kan lebih lama matangnya gitu. Ini kalau panjang-panjang itu lebih cepat matangnya dan lebih lama, lebih hemat minyak lah gitu. Jadi nggak sampai tengah kan minyaknya gitu. Jadi oh, nggak nggak harus ini, boros. nggak banyak nyarap juga ya berarti ya? Iya, iya nggak sih? Betul, soalnya minyak mah.
Sekarang berapa sih harga minyak? 16 kalau nggak salah. 16 liter. 16 liter, 16.000. 16 liter. 16.000 seliter. Maksud gue tuh 16 liter. Enggak banyak banget 16 liter. Belinya 16 liter. oh 16 16 liter. liter, astagfirullah. 16 liter. 16 liter. 16 liter. Harus banget ya. 16 per liter kan bisa. Oh, iya. Itu mereknya orang boleh tebak nggak? Fitri bukan mereknya. Bener nggak? Enggak sih, bukan. Apa ini Apa merek? tuh? Enggak tahu merek lokal. Merek Asalnya pakai bukan. minyak kita. Tapi Oh, minyak kita, susah minyak kita. susah tuh stoknya ada. Apa ya, lupa namanya. Nama minyaknya gitu. Dia kayak pengecer lagi, apa kayak dari gudangnya langsung gitu, tapi dijual di sini di perumahan. Jadi agak Oh, miring gitu harganya. Soalnya bukan tangan ketiga, langsung dari pabrik gitu tangan kedua. Kan kalau di iya, iya, warung-warung itu iya. hitungannya tangan ketiga kan. Jadi agak naiknya kalau Pengecer. nah ini pengecer ada sini. Lengkap kan kalau di perumahan ini mah. Banyak pengecer Apa sabun. tuh? Pengecer sabun ada, pengecer Royco ada, pengecer deterjen ada, minyak ada. Banyak ini. Berarti yang beli bal-balan gitu maksudnya, terus Ya, mereka iya. bikin bungkus-bungkus kecil. Ya jadi lebih murah lah gitu. Lebih murah. Banyak kan ternyata di sini tuh. Bahkan kan Apa tuh kadang yang unik, yang unik-unik? kadang kan yang pas di properti kan ada dari pihak bank buat survei gitu Mhm, ya, survei biasalah dari bank kan mereka yang ngasih dana dari bank. mhm, Mereka ibaratnya kan kalau kredit, kalau KPR kan mereka harus lihat progres gitu ya, bangunan udah sampai segede apa sih di ya. perumahan ini. Kan gue yang ngedanain gitu, gue pengen lihat udah sampai mana. Suka survei, Mmm, kadang yang ngeladeninnya gue gitu, ngejelasin pak ini mhm, pembangunan udah sampai tahap sini, udah sampai acian gitu, atau misalnya udah mhm, sampai tahap pemasangan atap. Pas mhm. ketemu suatu waktu, agennya kan kadang ganti-ganti ya, agennya ganti-ganti. Agen apa tuh? Apa sih pihak banknya gitu yang datangnya itu orang lapangannya Mhm, kadang kan ganti-ganti. Suatu waktu ketemu kayak ngobrol santai gitu, lagi ngobrol santai nanya di mana Kang rumahnya. Kalau saya mah Maleber di mhm. Kalibundar, gua bilang. Di blok mana katanya? Blok Q. Oh Dekat gitu. dong sama saya. Oh bapak di mana? Oh Di iya. blok P10 tuh tetangga. Ternyata tetangga. Yuk Snapchat. Ngopi ngopi pak nanti udah siap. Ternyata tetangga Oh, juga. oke. Kalau yang sekarang sih hitungannya ya lumayan lah ya, sekitaran 15 menitan gitu. Soalnya di Mmm, daerah agak masuk kampung gitu si rumahnya. Kalau mmm, kalau yang kemarin mah ya cuma 5 menit dari rumah sampai sana nyampe gitu. Cuma karena yang di perumahan sebelumnya udah beres, udah selesai gitu ya, progres pembangunannya lanjut di perumahan yang lain. mhm, Kalau gua mah kan apa as a drafter ya, sebagai seorang drafter ngikut kontraktor gitu. Ngikut ya. kontraktornya. Nah, karena di situ udah beres ya udah gua juga geser. Oh, berarti ya menyesuaikan gitulah kalau misalkan Baik itu lah, sampai udah jadi. namanya namanya apa? Pembangunan mah di sini beres ya udah cari lagi yang mau dibangun. Bahkan ada rencana Mmm, baru wacana doang sih ke Sukabumi, ke mhm, Bandung juga. mhm. Ke Bandung juga. Kalau jadi ke Bandung tuh gua ngekos di sana jadi orang Bandung. Oh, Selama pembangunan belum beres ya kurang lebih kalau rumah dari nol ya, dari pondasi gitu sampai jadi itu butuh waktu kurang lebih ya 3 bulan lah 3 satu bulan buat satu perumahan teh. bukan satu perumahan, kurang lebih satu rumah gitu kan, buat ngebangun satu rumah tapi kan yang nggak mungkin Oh ngebangun emang? satu ya, kecuali Oh, kalau emang? gimana. Iya kecuali kalau komersil. Kalau komersil mah ibaratnya rumah yang udah tipe mewah lah gitu ya, yang belinya Mhm, orang berada, harganya juga udah setengah eman kurang lebih. mhm. Itu biasa bisa satu rumah doang dan itu biasanya lebih lama sih karena ya ukurannya lebih gede tuh. Biasanya tipe
tipe 72 ke atas tuh udah komersil lah kehitungnya. 72 tuh maksudnya 72 meter persegi ya luas tanah, luas bangunan gitu. Biasanya tanahnya kisaran 100 meteran gitu, 100 meter persegian. Dan biasanya nggak satu lantai, kalau komersil 2 lantai gitu. Dan itu ya ribet lah ngebangunnya. Itu butuh waktu kurang lebih 4 bulan, 3 bulan juga bisa sih kalau misalnya si tukangnya banyak, dan juga stok barangnya bisa terus gitu kan. Kadang ada yang dead gitu, misalnya stok di sini aduh kosong pak, di TBA kosong gitu, itu gua harus nyari lagi gitu, gua harus nyari dari toko bangunan yang lain. Total emang nggak ada yang kayak partner gitu, Jik, yang Nggak kayak ada oh, oh beberapa, ada? ada kayak yang di sekarang tuh partnernya bisa dibilang ada 2 lah gitu, cuma kan yang satu nggak ada 2. ya berarti ke yang satu lagi. Kalau dua-duanya nggak ada, nah berarti gua harus nyari substitusinya gitu, dari mana buat nyari barang yang nggak ada ini gitu. Ya, ya, ya. Kan Berarti kalau ngebangun teh berapa berapa banyak rumah sekali ngebangun teh? tergantung sih ya, itu mah deal-dealan dari kontraktor sama developer gitu. Jadi Nah, berarti kalau mana tuh di developer atau di kontraktor? gua ngikut ke kontraktor. Gini, Hmm, kalau bagannya gitu ya dari paling atas, hmm, developer tuh yang ngebuka ngebuka tanah dan yang berurusan sama hukum, berurusan sama hmm, perizinan, administrasi gitu. Mereka yang ngurusin gitu, legalisasi gitu. Ngebikin ya. apa namanya? Aduh, apa namanya? IMB gitu kan. Hmm, izin membangun izin mendirikan izin mendirikan bangunan membangun. gitu, bikin Oh iya, IMB-nya. oke. Indonesia mencari Hmm. bakat. Astagfirullah, udah nggak ada tuh program Ya. izin mendirikan bangunan. Mereka yang bikin kayak gitu-gitunya, yang berhubungan sama Hmm, notaris, berhubungan sama buat akta, yang gitu-gitu. ya. Nah, kalau kontraktor itu bagian yang mendirikan si bangunannya, ke toko bangunan gitu, Oke. bikin rumahnya. Kurang lebih ya kayak komisaris direksi lah ya kalau di perusahaan mah gitu. Ini bahasanya dirubah aja ya, developer kontraktor. Oke. Atau gini, Jik, mungkin ya, kalau misalnya di dalam konser musik mah si developer itu yang punya acara. Terus si kontraktor itu vendornya, misalkan vendor Hmm, panggung. Nah, mungkin dia urusannya sama panggung. ya, Terus misalkan vendor listrik. Nah, kalau misalkan di bangunan mah, oh ini vendor bangunan, ini vendor air, ini vendor listrik. Nanti ya si kurang konstruksi berarti kurang ya. lebih kayak gitu lah, Han. Kurang lebih kayak gitu. Jadi sistemnya kemitraan itu, bukan dari bukan atasan bawahan gitu. Kemitraan mereka berdua tuh, kontraktor sama Nah, developer tuh. Dan satu developer tuh bisa me, apa namanya bermitra sama lebih dari satu kontraktor sebenarnya. Kayak hmm, perumahan gede yang bikin eh, ribuan, bahkan ada yang ribuan unit gitu ya, itu kan butuh ya. tenaga besar. Nah itu dia bilang, Hmm, misalnya kontraktor ini dia megang berapa puluh unit, berapa ratus unit gitu. hmm. Kontraktor ini di mana, di blok mana, nah itu deal-dealan mereka di atas gitu. Dengan desain yang udah dipunya sama si developer gitu. Nanti tinggal Betul. masing-masing kontraktor Nah menyesuaikan. itu kalau KPR subsidi. Kalau KPR Oke. subsidi, ya KPR subsidi tipe 36 lah yang umumnya ya, tipe 36 gitu. Hmm, Nah, itu biasanya udah desainnya template lah itu mah. Dapur belakang, hmm, depan kanopi mhm, gitu udah mhm. kelihatan banget sama semua gitu. Beda sama Ya. komersil kan, kalau komersil bisa sewa arsitek, bikin bener-bener di custom. Sebenarnya kalau Oke, komersil mah kepu kepunyaan pribadi aja udah itu mah. pribadi. Oh, enggak. Walaupun itu tetap bisa mengajukan KPR komersil itu. Jadi kita bikin rumah custom tapi bayarnya kredit gitu, nyicil ke bank itu bisa. Oke. Cuma lebih leluasa karena ya lebih mahal juga nilainya gitu. Kalau kisaran eh, apa? Kalau di sini ya hitungannya KPR subsidi gitu ya, rumah subsidi tipe 36 tuh di Ya. Cianjur
kurang lebih butuh budget di angka 75 juta lah buat sampai jadi satu rumah gitu siap huni. Oke, Kalau itu teh misalnya harga HPP-nya itu teh eh atau oh berarti harga ngejasain ke kontraktornya 75 juta. ya itu tuh udah overhead, dalam artian udah dilebihin gitu, takut ada kurang atau kendala. Ya. Kalau misalnya komersil itu bisa sampai di 400. Ini yang sekarang gua kerjain komersil itu udah di angka 450-an. Udah sampai 450 450. juta. 100 meter persegi bangunannya ya, Nah, 100 meter persegi itu. tipe-tipe tipe-tipe misalkan 36, 72 teh itu teh ngukur ngukur apanya itu teh? Itu tuh 72 meter itu tuh persegi atau bangunannya. Iya, iya, si luas bangunannya 36 mhm, meter persegi gituan. oke. Tipe 36, tipe 72 tuh. Luas tanahnya ya lebihnya gitu. Biasanya Mhm, di kisaran kalau 36 lebihnya berarti sisanya 40. Luas tanah keseluruhan 40 meter. Nah, 36 mhm. tuh si bangunannya. Berarti kan ada sisa 4 meter Oh, persegi gitu. tipe standar KPR 36. Ya, segituan. Dan sebenarnya KPR subsidi juga bisa kalau misalnya mau nambah kanopi gitu misalnya kan. Kalau yang template kan nggak ada kanopi, terus sama tetangga tuh nggak disekat, terbuka. Kalau lihat di perumahan-perumahan yang baru dibangun gitu. Nah, Iya. bisa misalnya custom juga dibikin tembok misalnya disekat atau dibikinin kanopi. Nah, itu nambah lagi Mhm. biaya. Kalau setahu gua KPR subsidi gitu ya, untuk yang subsidi itu bentuk bangunan tuh nggak boleh dirubah kurang lebih selama 5 tahun kalau nggak salah. Mmm, Dia harus stay bentuk seperti itu selama 5 tahun gitu. Ya, koreksi lah buat para pendengar mungkin ada yang lebih tahu gitu ya di bisnis iya properti iya ini iya. atau mungkin ada perbedaan regulasi kali ya di tiap daerah gitu. Tapi setahu gua kayak gitu. Dan juga kan ini berhubungannya sama bank. Mhm. Tiap bank tuh mereka punya demand, punya kriteria dan syarat yang berbeda-beda gitu buat ngajuin KPR. Iya. Kayak BRI mereka kalau mau ngajuin nggak bisa, IMB-nya harus dipecah jadi per kafling, nggak boleh terpusat. Jadi kalau misalnya Oke. terpusat nggak boleh nggak bisa, nggak cair gitu. Per unit berarti sih? Gimana? Per unit rumahnya Per berarti unit dari rumahnya. kalau BRI mah? Ya, Mhm. kalau BTN lebih ya itu yang paling umum ya buat KPR, Mhm. BTN itu udah lebih mudah lah gitu urusannya. Mmm, iya iya. Itu berarti si KPR atau si bank itu urusannya itu ke developer berarti ya, Developer bukan ke itu mah udah bagian kontraktor ya? developer. Ya, tapi Misalkan ya sebagai ilmu lah gue juga belajar tahu gitu jadinya. iya iya iya. Berarti kalau misalkan pekerjaan kontraktor mah, ya urusannya sama developer, nanti developer yang bertanggung jawab ke si Bank bank. ke pihak hukum misalnya ke notaris gitu-gitu, ke pihak bukan BUMN namanya kedinasan misalnya apa namanya Badan Pertanahan Nasional gitu-gitu. Itu Mhm. udah urusan developer lah. Ya ya ya. Kan dari harga modal dasarnya 75, harga jualnya berapa tuh? Kalau misal orang Ah, kan beli kalau satu misalnya lu rumah mau di beli situ. nih di sini misalnya perumahan gua Mhm. di Rantau Indah Regensi misalnya yang sekarang lagi gua bangun itu beda-beda sih tergantung lokasi dan juga program yang ditawarin kayak yang di Rantau Indah Heeh. di sini yang dekat rumah yang sebelumnya yang pertama gua kerja di Bojong tuh itu karena Ya. pakai subsidi plus. Subsidi plus itu Mhm. dalam artian peningkatan dari kualitas kayak Mhm. lantainya yang biasa pakai keramik ini jadi pakai granit. Terus dari Mhm. tipe atapnya beda gitu. Nah, itu kalau harga Iya. gua di kisaran 166 juta. 166 juta Ya, itu di tergantung lu mau ngambil 5 tahun, 10 tahun, 15, 20, 60 tahun. Beberapa bank ada yang nyedain bahkan sampai 60 tahun gitu ya. oke, 136, 166, 66? 166 juta. Mmm, DP-nya 1.660.000, 10% dari total harga. Tapi ditambah biaya lain-lain kayak notaris, biaya satu penerbitan. persen kali ya? Eh, Satu 1%.
1% gitu, 10%. 1.666.000 ya, 1% ya. 1%. Nah, udah pegang kunci Bukannya itu tuh berarti. bukannya 1%-nya 166. Kan nih, dia Jelek kan gue 166 matematikanya, juta. udahlah. Seratus enam pokoknya puluh enam pokoknya juta. bayarnya segitulah. 10% kan 16 juta. Iya, bagi 10, benar-benar. 10%. Langsung punya kunci tuh. Kayak yang iklan-iklan di pinggir jalan. Belilah ini dengan harga 1 jutaan kalian sudah dapat kunci gitu. Wah, bisa gitu. Atau mungkin lu datang pas belum dibangun bangunannya, ya berarti nunggu dulu gitu. Tapi Prosesnya itu lebih murah lagi kalau bangunannya belum belum dibikin. sama aja sih sebenarnya mah. Sama aja, karena Hmm, nanti kan ada proses pengajuan dulu ke bank. Dari bank ya, itu nanti ada pemeriksaan dulu, misalnya ya. gini nih gambarannya Han. Lu datang pengen beli rumah. Oke, diajukan Heeh, dari pihak developer gitu kan, dari adminnya ya. mengajukan ke bank bahwa atas nama Rehan Nur Yakin ingin beli rumah di Heeh, Rantau Indah, misalnya blok I3 dengan luas tanah heeh, bla 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 sekian sekian sekian, harga segini segini segini, ya. segini gitu. Dah diajukan ke bank. Biasanya kurang lebih waktu seminggu itu nanti ada pihak bank untuk mengkonfirmasi Hmm, ke lu. Setelah hmm, dikonfirmasi, karena ini KPR subsidi ya, ibaratnya kan subsidi itu ya. untuk khusus orang-orang yang eh, belum punya rumah lah sebenarnya gitu kan. Oke. Salah satu syarat buat KPR subsidi itu salah satunya bikin surat keterangan tidak memiliki rumah. Setelah lu bikin itu, ajukan ke dinas setempat, kelurahan atau desa gitu ya. Ajukan, Ya. barulah nanti si pihak bank datang ke tempat kerja buat ngecek bahwa Hmm, lu benar kerja di sini gak, gajinya benar segini, misalnya tanggungannya siapa aja. Kalau punya istri biasanya ya. dicek sama istrinya juga. Kalau masih lajang, Hmm, masih bujang gitu ya, ya udah cukup di lu berhenti. Setelah misalnya oh ini emang ya. orang layak untuk mendapatkan rumah subsidi, barulah di situ kurang lebih proses pengerjaan berkas 2 minggu sampai 1 bulan paling lama. Nanti lu datang ke kantor pusat. Kalau di Hmm, Cianjur itu kantor pusatnya di Cimahi sekarang. Dulu di Bogor, sekarang Cimahi, BTN ya. Cimahi. Nanti lu datang ke sana buat Hmm, melakukan akad jual beli rumah di sana. hmm. Baru lalu itu udah rumah ini dipesan buat lu gitu ibaratnya. Udah punya lu dan kita udah terikat kontrak buat lu melakukan pencicilan ke BTN. Sebenarnya kalau misalnya lu punya rezeki di cash aja bisa. Istilahnya di cash tuh nggak cicil gitu, langsung bayar full pas awal bisa. Ya Lebih murah. harga pas segitu, Harga pas. 166 jutaan. Ya tambah biaya pengerjaan apa berkas dan perizinan jadi 170-an lah gitu. 170-an. Oh, Sedangkan kan iya. kalau dicicil ada bunganya, ada persenannya. Makanya jadi nggak pas 166, bisa jadi 180, bisa jadi 190 tergantung berapa lama lu nyicil gitu. Biasanya makin lama Oh, ya iya, iya. bunganya makin gede. Kalau yang ini nih, perumahan ini nih, itu jarak ke fasilitas umumnya gimana, Jik? Wah, Ke ya bentar, yang mana, yang awal atau yang sekarang lagi gua yang ketik? Ya awal berarti ya, yang Bojong ya. Kalau berarti bisa relatif dibilang itu posisi dekat, strategis. relatif Iya, posisi mhm, strategis parah sih. Enak banget sih. mhm, Dia ke rumah ya, sakit Dokter Hafiz dekat, apalagi di dekat perumahannya sekarang malah lagi dibangun rumah sakit baru gitu. Terus ke sekolah mhm, dekat, ke terminal dekat. Kisaran waktu 5 menitan, enggak 5 menitan, iya sekitaran 2-3 menitan lah gitu dari fasilitasnya ke pusat kota, ya, 10 menit nyampe gitu. Ke ya, terminal 5 menit nyampe. heeh. Dekat jalan nasional, soalnya di jalan nasional gitu tempatnya. Oh, iya, iya, iya. Kita kan ini sih, kita kan Gen Z ya, katanya ada berita Gen Z sulit memiliki rumah. Nah, Betul. untuk memiliki rumah ini kira-kira, menurut analisa Maneh gimana, Jik? Ah, Kita berapa lama kalau kata untuk, kalau kata gue ya, eee,
Kalau melihat memilikinya? Hmm. peliknya Cita aja lah. Prahara, peliknya Prahara masa Hmm. sekarang generasi kita gitu ya. Tidak bisa punya rumah sih kalau misalnya dipukul rata gitu ya. Tidak bisa punya rumah. Ya. Apalagi kalau di Hmm. kota Cianjur yang UMR-nya 2.900.000, 2.800.000. Mau kapan anjir Ya. punya rumahnya? Lama banget kalau UMR ya. Ya nggak tahu mungkin teman-teman di sana ada yang gajinya udah 15 juta kali. Udah 2 digit gitu Hmm. ya. Nggak bisa sih. Bahkan kalaupun misalnya lu punya cash 160 juta, Hmm. 170 lah, 170 juta. Ada pertimbangan gini Han yang unik ketika gua ngobrol sama kontraktornya. Bahkan si Ya. kontraktornya sendiri gitu ya, bilang kayak gini. Lu 166 juta beliin rumah, habis udah uang lu. Mending lu 166 juta sewa rumah 4 juta, lu sisanya buat kerja, buat bikin usaha. Produktif. Nah, itu lebih masuk akal sekarang daripada beli rumah. Kecuali lu Hmm. penghasilannya udah gede gitu ya. Tapi kalau untuk Ya. sekarang lebih baik gitu, lu mending sewa 4 juta misalnya atau misalnya langsung setahun gitu ya. 40 juta, sisanya lu 126 juta buat ngelakuin hal yang produktif gitu, buat kerja lah, buat usaha lah gitu. Yang memungkinkan untuk apa namanya? Menggandakan uang lu gitu daripada lu sekedar beli rumah, Tambah nilai. Hmm. habis udah uangnya. Gitu Dan kan. itu. Nah, betul. Sedangkan kan kalau nyewa perawatan dibantu sama yang ngasih apa sama penyewanya gitu kan. Kita Hmm. bisa minta ke penyewanya untuk benerin gitu. Untuk pertimbangan sekarang ya kalau gua kecuali tuh 170 juta tuh emang udah spare uang gitu ya. Penghasilan lu udah lebih dari itu. Kita. Nah, vlog udah beres gitu. Sedangkan misalnya udah nggak ngeganggu harian dan nggak ngeganggu cash flow lu gitu 166 juta ya Hmm. silahkan aja lah beli cash gitu. Kalau kata gua solusi paling tepatnya kayak gitu. Atau Atau misalnya kita ada cara lain, gimana cari gimana? yang over credit. Itu gimana? Over credit itu ngelanjutin cicilan orang gampangnya ya. Hmm. Kayak rumah gue yang Ya. sekarang nih. Rumah gue yang sekarang itu ngelanjutin Hmm. cicilan orang gitu. Dia Di perumahan nyicil yang sama atau beda? beda di Maleber kan kalau di apa? Kalau proyek itu di Bojong. Ini di Maleber. Kalibunder. Kalau rumah Hmm. gue yang sekarang ini kan over credit. Dulu pas beli Hmm. itu udah jalan 6 tahun dari siapa namanya dari pemilik sebelumnya. Hmm. 6 tahun dibelilah gitu kan. Dulu tuh 60 juta lah. 60 juta Dia 10 dibelilah. tahun. Sisa 9 tahun kan 15. Cicilan rumah sekarang yang baru gitu ya, unit baru itu di angka 1.200.000, sejuta lah paling murah 1.100.000-an sampai 1.500.000 gitu kan tergantung tipenya. Nah, Hmm. kalau over credit, lu lanjutin cicilan yang dulu gitu. Perjanjian awal ketika cicilannya tuh masih murah. Cicilan rumah gua sekarang di angka 800 900-an lah. Oh, Bisa menghemat tuh lumayan kan sekitar 600.000 gitu. Dan juga sebenarnya ya kalau misalnya kita tahu banyak sih program-program bantuannya kayak ngajuin keringanan atau misalnya ngajuin penambahan waktu itu bisa untuk memotong lagi gitu cicilan rumah. Cuma ya kalau misalnya anggaplah nggak tanpa itu semua, solusi yang paling benar sih kalau kata gue sekarang gitu ya. Udah sih dua itu doang. Sewa atau ya. over credit. Cari cicilannya yang murah gitu. Kalau mau benar-benar mau rumah. Kecuali ya kalian yang berbudget lebih gitu ya. Teman-teman yang Hmm. pendengarin yang punya uang banyak silahkan aja itu mau beli rumah komersil bila perlu yang harga 1 M. Boleh dikontak ke saya Oh nanti iya, saya ajuin ke kontraktor buat dibangunin. Dijamin kualitas boleh boleh boleh. terjaga pembangunan cepat. Kualitas terjaga, pembangunan cepat. Ya, Ya, ya. ya Kalau gitulah. misalkan yang satuan gitu berarti jauh lebih mahal ya. Kalau misalkan kan kalau borongan oke lah satu rumah kira-kira rata-rata 75 juta. Kalau yang gue pengen bikin tipe Sebenarnya 75 lebih mahal. juta untuk ngebangun rumah tipe 36. Ya kalau punya tanah Hmm. sendiri pengen ngebangun persis sama ya segitu juga harganya. Tapi kan Oh, enggak 70 kayak
Gimana? Gimana? 70. Enggak kayak yang belinya borongan, "Oh, Enggak, gue kontraknya untuk enggak. gue serumah doang, Mak, Itu tuh udah harga cepet," gitu, borongan. enggak? Ya ibaratnya harga per unit gitu ya. Masalah deal-dealan harga mah ya itu nanti balik lagi lah. Tapi itu estimasi kurang lebih gitu ya untuk ngebangun satu unit Ya. tipe 36. Tapi kan itu di luar biaya tukang, di luar biaya lain-lain Oh, gitu. luar biaya tukang. Iya 75 tuh bahan aja, baru bahan aja. Sama tukang bisa sampai 100 lah. Ya kalau menghemat di angka 85-an lah gitu. Buat bayar tukang, tergantung lu ngambil dari mana dan berapa banyak gitu. Untuk tukangnya. Pengen yang Di sini banyak aja tapi kebanyakan ngambil cepet. dari daerah Jawa, bahkan ada yang dari Kalimantan tukangnya. Ketika gua di proyek gitu ya, gua nanyain pakai bahasa Sunda, "Kang, punten upami Pak ieu nuju di mananya?" Eh, maaf Pak, nggak bisa bahasa Sunda." Oh, siap. Oh, Banyak iya. banyaknya gitu. Ya banyak yang merantau lah. Tukangnya juga Kalau mau mereka itu bayarnya gimana? Tukang mereka borongan, borongan gitu ya, hmm, borongan bayar langsung sebulan misalnya. Atau harian. Kalau harian sebenarnya ya, ya, agak rugi sih gitu. Agak rugi harian mah ya. sebenarnya. Karena mereka digajinya per hari dan kalau yang licik gitu ya, yang nakal-nakal itu mereka sengaja dilama-lamain ngerjainnya gitu. Biar Ya. terus bayaran yang harusnya pengacian tembok misalnya bisa beres 3 hari ini dikerjain seminggu gitu kan tai gitu. Hmm. Jadi kebanyakan pilihannya ya mending borongan lah langsung gitu. Kalau borongan kan udah ditentuin sebulan ya mereka mau gak mau gitu kan. Sebulan Hmm. tuh kita bayar udah biaya mereka makan, biaya ongkos, biaya sewa kontrakan gitu kan buat mereka tinggal. Itu udah 1 bulan tuh udah plek langsung semua itu. Berarti kayak gitu. Kebetulan kalau yang sini, yang sekarang gitu, yang lagi sekarang gue kerjain, itu orang-orang Cianjur, walaupun borongan ya mereka pada balik gitu. Jadi bisa lebih hemat lah. Kalau Kalau yang di Bojong itu di rumah warga sekitar gitu, ada yang kontrakin di situ gitu. Mereka dari Jawa, ada dari Jawa Tengah, ada yang dari Sleman, ada yang dari Kalimantan bahkan. ya, Kalau yang di Bojong, kalau yang sekarang yang lagi gua kerjain itu orang-orang situ sekitar lah. Ya nggak jauh lah kurang lebih ada yang rumahnya deket di gua juga ada gitu. ya. Betul itu betul. Emang real, real, Kebanyakan real. dari daerah Jawa justru emang. Ya kerjanya apik sih bener kelihatan. Atau mungkin karena emang orang Jawa semua jadi yang kelihatan ya udah itu aja. Bias lah itu ya namanya. Karena Ya, ya, mungkin jadi kita terlatih nggak itu ya. pernah lihat kalau di sini gitu ya nggak pernah lihat yang kulinya orang Sumatera semua misalnya gitu kan. Jadi gua nggak bisa menilai itu. Mungkin karena Jadi mereka udah stereotipnya ahli di bidangnya juga gitu ya. Tapi hmm, seruan kerja di konstruksi di properti gitu ya. As a hmm, drafter kalau gua pribadi seru sih Han. Banyak ada weh ceritanya gitu. Banyak sebagai banyak. drafter. Ya kalau gua kan ibaratnya kalau secara pribadi gitu ya nggak memandang orang beliau Hmm, tingkatan pendidikannya apa, secara ekonomi, umur misalnya enggak ya lu respect gua respect gitu simpelnya gitu ya lu respect gua respect. Nah, ya, ya, ya. jadi seru kadang bahasan mereka dan awal-awal ya itu gak ngerti lah apa sih maksudnya gini jokesnya ke sini jokesnya ke situ gak ngerti awal-awal ya ke sini mulai paham lah gitu Hmm, ya, ya. candaan-candaan mereka dan juga bahasan-bahasan mereka bahkan sama tukang warung gitu kadang gua dekat sama tukang warung si Mang Iki ya, kalau sekarang si Mang Iki Hmm. dia asalnya itu loh apa namanya teknisi teknisi pesawat Sama. teknisi pesawat AirAsia asalnya dia. Cuma dia mutusin Hmm. buat berhenti yang pas itu. Dia pernah dia Hmm. sering nyerita pernah ngerjain apa namanya ngebenerin jet pribadinya Syahrini katanya. Hmm. Jet pribadinya Syahrini yang pas itu biaya sewa buat parkir pesawatnya aja itu belasan juta per hari katanya. Buset, mahal lah Parkirnya doang. buat parkir pesawat doang gitu kan. Dan seru sih kan kadang ngobrol-ngobrolnya tuh dengar keluh kesah mereka gitu ya nyerita saya mah pernah jatuh dari itu katanya dari lantai 2 ke bawah
masih sehat, masih bisa kerja, bangun besoknya buset, badannya udah keras. Cerita-cerita kayak gitu kadang seru-seru lah gitu. Keluh kesah, Oh iya. kebanyakan sih Hmm. keluh kesah gitu kan. Kalau bahasa Sunda mah da di mah kumaha dunungan we, cenah. Kumaha dunungan Mm-mm. we di pasihan sakieu sakieu. Kalau di Indonesia ya saya mah gimana atas aja Ya, lah gitu, mau ngasih ya, kayak ya, gimana, kerja di mana gitu kan. Ada yang kayak gitu. Yang mengeluh, menggerutu juga ada gitu kan. Yang ya. males tuh Tapi kalau gimana? gimana? Yang males tuh kalau Lanjut, lanjut. kalau misalnya udah berurusan sama itulah preman-preman sekitar, tidak males. Ya, itulah gua nggak terlalu suka lah sama mereka gitu. Walaupun yang sebenarnya pribadinya baik pun ada gitu. Cuma malesnya tiba-tiba Hmm. datang minta jet prem gitu kan. Bahkan pernah Hmm. sebulan, selama sebulan gitu ya, per minggu tuh bayar 200.000 gitu ke mereka. Tapi Ya, mau gak ya. mau, tuntutan pekerjaan gitu ya, gue harus menghadapi orang-orang yang kayak gitu, harus pendekatan, ngobrol, kadang mau apa harus beliin rokok gitu kan, sekali rokok. Oh, Hmm. kalau misalnya gua nggak bawa rokok, ada aja gitu barang yang hilang, selang hilang, saat semen satu sak hilang gitu misalnya. Terus jalur air Hilang dirusak, aduh gitu pusing. kalau nggak bayar. Kalau Kalau nggak nggak bayar mereka. bayar, setelah bayar tenang gitu selama seminggu misalnya. Paling aman gitu dideketin. Kadang minta minta gitu. Wah, gua mah gak mau tahu. Pokoknya harus bikinin pos satpam misalnya. Ya dibikin lah, Bipam bikin pos gitu ya, pos ronda lah gitu, kayak pos ronda gitu, di di pos perumahan ronda ROT. gitu ya misalnya, atau misalnya di rumah dia pengen sekalian dibikinin gerbangnya, aduh gitu teh rada rungkadan kayak gitu. Ya, Tapi ya. demi keamanan gitu, kalau masih make sense silahkan, tapi kalau misalnya gue udah up, udah nggak mampu gitu ya, ya bilang lah ke bos, biar ke atasan lah gitu. Pak, aduh ini gimana, ada yang minta-minta terus, barulah turun deal-dealan lah gitu misalnya, apalah bahasannya gitu, nggak Hmm. tahu dikasih duit, nggak tahu adu adu Ya. power gitu ya, Hmm. karena kontraktor gitu, sebagai kontraktor punya koneksi banyak lah ke polisi, ke tentara gitu kan, apalagi kalau misalnya pernah kerja buat ngebangunin rumah tentara, rumah polisi, ya kita bisa lah minta tolong gitu kan. Pak, ini saya pembangunan di sini diganggu preman Pak. Oh siap, nanti ada anak apa anak bos saya ke situ. Oh itu kayak gitu sebenarnya ya. Jadi Makan banyak nggak selalu ke situ gitu solusinya. Ada juga si banyak. premannya tuh punya punya apa namanya, punya channel gitu kan. Misalnya dia channel tukang pasir gitu misalnya. Ya Hmm. biar aman gitu ya, kita beli pasirnya ke dia. Jadi ya Hmm. rada tenang lah kalau kayak gitu mah. Hmm. Nanti kalau misalkan sebagai drafter itu jadi banyak tahu lah hal-hal yang sekitar soal kontraktor ya. Ya Nah, kalau kalau misalkan ngebayangin gitu kan kayaknya drafter ini eh, pekerjaan yang general ya. Maksudnya kayaknya mah cuman harusnya kita ada. aja yang nggak tahu. Ya itu hal Sebenarnya lah. kalau di Di GBK gue gimana? pas magang itu bisa dibilang sebagai drafter gitu untuk pengadaan barang gitu Oke. kan. Gue ngelis kebutuhan apa, kebutuhan GBK, yang pas itu PPK GBK, dari divisi Hmm. lain gitu, misalnya butuh apa, nanti gue cari vendornya, pas vendornya datang dicek lagi gitu, kurang lebih sama gitu pas magang gitu, pas kerja juga ya kayak gitu. Gue nyari Berarti kalau di vendor apa ya, jadi kayak 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 perut sih kalau gue mikirnya, kayak gimana perut tuh? gitu yang ngasih alarm bahwa misalnya gitu ya, di badan kita tuh kurang nutrisi apa gitu kan, lapar. Kalau misalnya nutrisinya belum terpenuhi, Misalnya di otak rasanya gimana puyang gitu, gitu Kak. ngasih 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 alarm gitu ke kontraktornya Oh sebagai iya iya. otak gitu nih, badan kita kurang ini gitu. Oh siap, lapar, kenyang. Ketika udah kenyang, si bahan-bahannya disebarin seluruh tubuh gitu misalnya. Simpelnya gitu ya, Oh iya mungkin iya. kalau gua nggak analogiin gitu kayak perut, karena tukang Apa ya? eh gampangnya Enggak juga ya. gampangnya pengadaan barang sih, karena tukang kalau misalnya barangnya kurang untuk satu hari itu ya molor jadinya kan, waktunya gitu, yang bisa dikerjain 2 hari jadi 4 hari misalnya, karena barangnya agak seret misalnya, kurang semennya, ya mau gak mau nggak bisa kerja kan tukang gitu. PR buat drafter nyari Benar. gimana caranya si semennya ada gitu.
Ya kayak tadi lah gitu, Ya. gua pas tadi kerja dari TB ini, aduh kaso gak ada gitu kan, kayu gak ada. TB ini harus nyari Hmm. dulu. Belum lagi kalau pengirimannya lama gitu kan. Ya mau gak mau tukang juga nggak bisa ngerjain kalau nggak ada bahan gitu. Itu PR si drafter, gimana caranya barang ada Ya. dan datangnya cepet. Nah ini satu lagi yang Ya. bikin Ya. Ya. menyebalkannya tuh si preman itu. Kalau Apa tuh? misalnya di tempat yang Hmm. damai dan tentram gitu ya, biasanya kalau proyekan gede sih kayak gitu mah. Kayak yang di Bojong kan itu hitungannya proyekan gede gitu ya. Damai dan tentram, Hmm. kita bisa belinya langsung banyak, nyetok gitu. Hmm. Udah langsung beli plak 100 plak 1000 sak gitu kan, langsung plak gitu. Beli granit langsung Nggak dua khawatir lah. ratus box gitu. Ada gudangnya dan ada yang jagain gitu. Hmm. Sedangkan kalau di Ya. tempat yang gua sekarang nggak bisa, belinya harus ya dua hari, buat untuk 2 hari atau 3 hari gitu, nggak bisa lama. Karena inilah si preman-preman tai ini sebenarnya gitu, yang bikin Ya. lama gitu. Jadi kan kalau nyetok Ya. banyak dicomotin, tapi nyetok dikit Hmm. juga ngelamain ke pembangunan gitu. Harus ngatur-ngatur lah beli berapa sak gitu misalnya Benar. Harus buat bongkar ah muatnya jadi lama juga ya. iya, tanya ke mandornya, mandor Pak misalnya butuh berapa buat 3 hari, kurang lebih 10 sak 15 sak lah, belilah gua segitu gitu buat di stok titip Ya. misalnya ke rumah warga atau ke yang lain, atau deal-dealan sama premannya. Kadang ngelihat barang datang langsung minta gitu. Yang gua sebel tuh kadang mengatasnamakan, kan jang di dieu keneh, kan buat di perumahan ini juga gitu. Pengen ngebenerin jalan bilangnya mah, pengen ngebenerin apa pos ronda. Aduh, siap gitu kadang. Iya, iya, Cuma iya. bisa disiap-siapin aja gitu kan, yang gitu mah makin kita ngelunjak ya makin Hmm. susah gitu. Kebanyakan juga oh nya siap gitu kan, udah gitu. Jawaban paling aman sih gitu, oh siap nanti saya tanyain dulu ya ke bos. Itu jawaban paling aman. Kitanya mah susah ya mau berargumen juga Iya, udah nggak akan repot gitu kan. ngedengerin argumen mereka mah. Gitu Ya kan. yang penting mereka dapat untung lah, antara bisnis mereka jadi menguntungkan gitu kan, kita beli ke mereka, atau mereka dapat barang paling murah itu ngasih rokok sama kopi itu paling. Itu ya. Iya, ya kasih rokok Sampurna Mil lah 34.000 35.000 udah diem lah buat 2-3 hari mah gitu. Ya. Ya, ya. Tapi tahu nggak Jik, sejujurnya nih dari orang tadi kan pengen nanya beberapa pertanyaan ya. Ya, Nah, tanpa orang tanyain tuh mana udah menjawab hal itu, misalkan soal ya. ada 3 sampai 4 kali momen gitu kayak nanya soal KPR, terus langsung dijawab, oh ya udah, oh iya iya Berarti iya gitu. kalau kalau kata Pak Arif Lagi berarti ini gitu. udah sukses katanya. Jokes apa tuh? Kata kata Pak Arif itu udah sukses, berarti udah paham kerjanya harus apa gitu. Oh iya Kalau iya. kata Pak Arif dulu pas presentasi magang. Maksudnya gini udah ada di kepala. Pas mau Gua ngeluarin mau ke tanya mulut ya, nih, gua nah mana udah jawab. gua jawab Mana belum dulu. nanya, mana udah jawab gitu. Berarti ini udah Bukan bukan soal jawabannya terjawab, iya iya tapi iya. soal orang belum nanya, mana udah jawab. Bagus. Berarti ini terkoneksi Han sebenarnya isi kepala kita. Ya ya. Orang pengen nanyain ini ya, pengen nanyain ini, Boleh boleh mana boleh. langsung langsung ngejawab. Aduh, peliharanya seru lah. Ini kan udah berapa lama berarti sampai hari ini, sampai detik ini ngerjainnya? Kalau bentar kerjanya atau Dan jualannya? mulainya dari mulai sampai sekarang tuh udah berapa Kerjanya lama? kurang lebih udah jalan 3 ke 4 bulan lah. 3 ke 4 bulan ya. Hal Mau apa aja tuh 4 yang bulan kalau as a drafter gitu, sebagai drafter. kawan-kawannya itu? Itu salah satunya. Yang paling berkesan ya bisa ini Wan, bisa ini Han, menghitamkan kulit. Menghitamkan kulit Pernah di lapangan terus sehitam apa ya, ikan kalau ini. bisa dibilang susah sih ngedeskripsiinnya ya. Hmm, Sebagai seorang eh, sebagai seorang penduduk Asia Tenggara sejati lah gitu, sawo betul. mateng lah gitu, karena kan panas di sanahan dan belum ada vegetasi gitu kan, maksudnya karena emang masih tahap pembangunan bangunannya dulu gitu, belum taman belum apa-apa gitu, masih benar-benar cahaya matahari langsung ke Masih muka berdebu gitu. juga.
Iya, Dan ada itu udah sih bener. sebenarnya hal-hal kecil lah gitu ya. Kayak lagi ngobrol, misalnya gue lagi ngobrol duduk gitu sama mandor atau sama tukang yang lain. Lagi ngobrol, lagi makan atau lagi ngopi gitu. Dari atap, muruluk tuh apa namanya tuh, bertaburan lah serpihan-serpihan Heeh. kabel atau semen. Iya. Oh, iya. Oke. Kali ini Hal-hal random gitu. kali ini jawabannya beda sih, Ji. Tadi orang, oh mana udah dapat nih apa yang orang mau tanyain. Apa apa yang mana pelajarin dari sini gitu, hikmahnya apa? Oh, ada hal-hal kecil. Ternyata hal-hal kecil yang dipelajarin. Bukan hikmah. Ya tak apa tuh hari Hikmah. belajar. Oh, Mungkin kalau paling simpelnya mah ya kerja kerja tuh capek lah. hmm, Kerja tuh capek lah. Dan entah kenapa ya. gue merasa kayak kayak doa doa yang terjawab sih, maksudnya dari dulu ya gue kan diomongin sama guru sama mentor Teman-teman. teman gitu ya, kalau kerja tuh harus tahu dari awal, dari bawah sampai atas gitu, dari yang kerjaan paling rendah dengan apa namanya Heeh. usaha usaha besar tapi penghasilan kecil gitu, sampai pekerjaan yang bisa ngasilin 1 miliar per jam gitu kan. Nah, gue sekarang di posisi yang Oke. di bawah itu gitu. Di posisi di bawah yang emang Oke. ngerasain berangkat pagi, pulang sore, masih lanjut sampai malam gitu kan. Buat Hmm, ya bertahan hidup gitu sehari-hari, yang bahkan kadang nggak ada gitu buat hari ini atau buat besok, harus minjem dulu atau kasbon dulu gitu. Tapi ya. sejauh ini gue menikmati aja sih. Berkeluh kesahnya ya wajar lah, berkeluh kesah ada gitu, tapi ya enjoy we gitu, jalanin aja ya, buktinya gue masih hidup sekarang gitu dan masih ada sesuatu yang dikerjakan untuk besok gitu. Jadi Itu ya belajarnya tuh. menikmati lah gitu prosesnya. Kalau gue dari bawah, mungkin ada yang udah dapet kerjaan langsung bagus gitu, atau dapet kerjaan yang langsung bayarannya besar, atau yang santai gitu kan. Kalau kata Oke. kata mentor gue bilang, kalau misalnya nggak turun ke lapangan, nggak ngerasain perihnya kerja, itu nggak dapet esensi dari kerja gitu, nggak dapet esensi Oke. dari sebuah usaha gitu. Kan nggak Hmm, bisa cuma tahu dapet gaji doang gitu, harus tahu seluk beluknya gaji itu dari mana gitu, kenapa pekerjaan kita dihargai segitu gitu. ya, ya. Berarti kalau misalkan bilang, oh yang lain langsung bagus gitu, berarti Zikri ini akan melalui perjalanan dan pekerjaannya akan bagus ke depannya. Amin, insya Allah, insya Allah. Oh, iya, iya. Sebenarnya kalau dari Dan ke depannya, selain dari kontraktor nih ya ke hmm, depannya kan, ya selain dari bisnis gimana? properti ini. Nah, salah satunya kan gue yang produk itu, yang bisnis distribusi itu gue ikut bisnis Nah, distribusi. apa itu Walaupun Jik? Ini pendengar sebenarnya belum pada tahu nih. Oke, boleh di spill aja dulu Jik. sebenarnya secara tatanan organisasi gue belum masuk kemana-mana gitu. Gue belum masuk Ya, kemana. Nggak masuk di manajemen, marketing maupun operasional belum. Tapi secara ya, circle, secara community gitu ya, kedekatan, gue tiap rapat ikut, tiap meeting ikut gitu, tahu gitu bisnisnya kayak gimana, dan mereka pun welcome gitu buat gue ya. join di situ. Mungkin ibaratnya gue seolah-olah gitu kayak lagi trainee gitu ya, lagi masa percobaan, lagi Nah, trainee. Dan bisa dibilang berkembang pesat lah si usaha ini tuh, karena baru 1 bulan launching udah merambah sampai ke Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan udah produknya sampai ke Hong Kong gitu. Udah ke asik, Hong Kong, asik, asik, dan asik, asik. kalau jadi insya Allah tanggal 14 ini gue berangkat ke Bali gitu kan, buat nanti melakukan penetrasi pasar. Wow, Dan gue diem berapa? diem di Oh Bali ya, sebulan gitu. kok sebulan Jik? Waktu seminggu. Sebulanan. Bahkan Jadi rencana sebulan. awal mah 3 bulan. Wah, Awal mah 3 bulan. mantap, 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 3 bulan mantap. gue di sana. Ya, ibaratnya latihan lah di sana gitu. Gak ada Jadi ini jadi, banyak kesempatan ya sih dari jadi sana. jalur untuk berkembang lah gitu, mengembangkan diri. Perusahaan juga. Ya, terlebih untuk personal kan, karena gue ngerasa ya belum ada lah ilmu lapangan. Oke, ilmu teori dapat Betul. di kuliah gitu kan, ilmu teori dapat di kuliah, tapi mentok ketika
realisasi di lapangan gitu. Banyak hal yang terkendala ya kayak dulu lah bikin trash care gitu kan seada-adanya aja bikinnya. Betul. Coba kalau dulu tahu bisa pengajuan buat kredit usaha rakyat, kalau bisa misalnya kita ngajuin buat dengan proposal yang proper, cash flow dan perhitungan resiko yang mantap gitu, kita bisa dapat duit 100 juta buat operasional dari bank ini Tapi kan lu yang kita nggak tahu tuh teredukasi hal-hal. berarti kan? Iya, yang kita nggak tahu tuh hal-hal kayak gini, nggak ada kepikiran tuh buat nyari investor, nggak ada tuh kepikiran buat nyari mitra gitu kan, yang kayak gitu nggak ada pas Hmm. kuliah kan, baru kepikiran, oh iya kenapa dulu nggak gitu, kenapa dulu gini. Dan salah satu orang di Kimon ini, di perusahaan Ya. ini, itu pernah bikin bank sampahan dan termasuk satu Iya. pionir yang pertama kali bikin di Cianjur. Iya. Dia bikin 2018. Iya. Ditaruh emas akhir Bener jadi bareng sebenarnya, cuma bedanya dia bareng sebenarnya. udah ada pengalaman dulu gitu. Dia tahu Dia harus udah cari, terekspos dengan dunia dia tahu cari harus dunia modal kemana gitu ya. gitu kan. Dia tahu harus cari Hmm. modal kemana, jual kemana, cara manajemennya kemana, ya wajar lah dia 20 tahun udah di dunia kerja gitu kan. Pasti Hmm. udah pengalamannya besar dan posisinya pun gak kecil gitu ketika di pekerjaan dia. Ya, ketika dia keluar bikin usaha sendiri ya itu hasilnya sukses baru 1 bulan udah megang satu Cianjur gitu. Oh, iya, iya. Keren. Kedepannya Nah kita ini harus sekarang yang fight back bisnis sih. sekarang udah mau megang satu Pulau Jawa. Hmm. Hebat itu orang-orang hebat dan alhamdulillahnya gue ditempatin di sekitar orang-orang hebat gitu, di tengah-tengah orang-orang hebat, jangan di sekitar lah, di tengah-tengah gitu, di sekitar mah di pinggiran gitu masih bisa ketendang, tengah-tengah mah gue Iya sih di dikelilingi tengah-tengah. gitu kan, dirangkul Iya, gitu iya, iya. dan diajak di apa diarahin gitu. Banyak lah kayak pertanyaan-pertanyaan tiba-tiba ditanya gitu. Kalau misalnya lu dikasih target selama setahun harus 1 M, terus Hmm. selama Ya. 10 bulan lu baru terkumpul 300 juta misalnya. Nah, lu harus apa kata? Kan gue bingung ya. Diem aja diem. Gue jawab aja kalau gitu Pak harusnya ganti, harusnya saya ganti strategi untuk gimana caranya dapat sisanya 700 juta selama 2 bulan. Terus dijawab lagi salah, Jik. Salah, bukan jawaban itu yang saya mau. Gue dalam hati, buset apa itu salah ya. Terus ngapain lagi gitu kan, ngapain mikirnya. Kalau misalnya gitu, selama 10 bulan sebenarnya lu ngapain aja. Bisa sampai cuma 300 juta Iya. gitu. Inti-inti Hmm. dari pertanyaan itu sebenarnya menekankan bahwa ya harusnya dari awal gitu dipikirin, bukan ketika udah posisi mentok, posisi mepet, baru ganti strategi gitu. Jadi wah iya bener juga gitu kan, nggak kepikiran ke situ. Ya benar sih ganti strategi gitu. Jawabannya mah tetap sama ganti strategi. Tapi selama 10 bulan ngapain aja gitu baru ganti strateginya pas akhir bulan ke-10. Kalau gitu kan nggak akan tercapai kalau misalnya terlalu terpatok sama satu cara gitu. Ya intinya gue dapat banyak pelajaran gitu ketika ngobrol sama beliau-beliau ini gitu. Para pendiri PT Niaga Pilar Harja NPR. Nah, itu Jadi banyak-banyak dari pelajaran lah selain dari bisnis, pelajaran hidup gitu kan, pelajaran ya. matematika juga gitu kan, ngitung-ngitung persenan, investasi dan lain-lain pusing. Gue sampai ibaratnya udah panas banget kepala gitu ya kalau komputer udah overheat gitu. Sampai gak kuat. Hmm. Izin Pak, punten ya Pak, saya gak kuat. Saya mau tidur duluan karena rapatnya tuh kadang sampai jam 2 malam gitu. Oh, iya, iya, iya. Sampai tengah malam tidur duluan pulang jam 3. Tapi Ya, kita ya. menikmati dan senang gitu karena ya dapat circle yang baik gitu alhamdulillah Hmm. walaupun dengan segala peliknya gitu dengan segala apa problem pasti ada terus gitu ya tapi yang gua salut itu mindset mereka tuh kalau diskusi atau berada dalam satu forum itu yang paling penting itu kita harus tujuan utamanya tuh mencari solusi. Akhir dari pembicaraan kita tuh harus Hmm. membuahkan solusi gitu. Jangan cuma jadi debat kusir, bukan cuma mencari siapa yang Oke. benar, siapa yang salah aja gitu, tapi Hmm. telah ditemukan, terus kita harus apa gitu. Hmm.
Berarti dari langkah-langkah selama ini gitu kayak ada anak tangganya Nah, ya share step gitu by step bahwa tanpa rencana ini bisa bisa belajar banyak gitu. mulai mulai harus membangun rencana, betul sih Han, itu penting sih Han. Enggak, oh iya, iya. Dan itu juga belajar gitu ya. Banyak belajar, banyak tambah sudut pandang lah dan pengetahuan gitu. Mm. Dikelilingi orang-orang Ya kita hebat. juga Iya, banyak lah sama dia mah. Ngobrol panjang lebar, kadang kadang satu hal itu ya, misalnya pas itu masalah ngobrol filsafat, kan dia mah suka filsafat ya. Bahas ya, satu suka debat gitu tepatnya. debat tuh, lebih tepatnya debat Heeh. ya. Oh, itu sampai malam, dari maghrib sampai nggak tidur deh, sampai jam 6 yang pas itu. Buset. Oh iya, oh gokil. Tapi sekarang Gokil, lagi gokil. sakit dia, di rumah sakit ya, Mm-mm. doain lah semoga cepat-cepat sembuh dari Dan kita bisa berdebat lagi. dan bisa berdebat lagi, bisa berinteraksi lagi, cepat-cepat sembuh dari Mm. fisik, dari mental, dan dari tenaganya. Lekas-lekas sembuh. Iya, iya. Dan ini bakal jadiin teaser sih ini. Jadi kita kita nyariin Sahrul nih. Kita nyariin Sahrul. Betul. Kita butuh apa ya? But Ya gitu. itu sih yang mm, iya. Jadi eh di luar tadi kan dia kok dia Jadi gimana? tadi dia bilang Jadi ngobrolin mm, taruh. ya sebenarnya sebenarnya ini biar memancing dia aja supaya nanti dia iri. Supaya dia pengen langsung di Iya scroll sih. gitu. Iyalah. Baratnya kangen lah kita lah. Dengan Iya kangen kangen. bahasan-bahasan berat, ngobrol bareng sama dia yang tidak mau kalah. Iya katanya. Staycation, bukan seecation, Ya, Asian so tapi at hospital. hospital. Asik, nggak asik. Hmm, Cepet-cepet sembuh. Belajarin, terus juga pengalaman, terus juga kira-kira itu apa dan Yang gue pengen tahu ya, lanjut. sebenarnya yang sering orang lupakan gitu ya. Kalau gue pribadi pengen pengen itu pengen belajar cara belajar sih, simpelnya gitu. Gimana cara memulai, gimana cara melaksanakan sesuatu, kan itu harus belajar. Sedangkan cara belajarnya tuh banyak, gitu, Hmm, nggak cuma satu. Jadi gua pengen belajar cara ya, belajar yang biar ketika gua belajar tuh bisa belajar dengan efektif dan efisien kegiatan belajarnya itu. iya, iya, iya. Itu sih yang paling Kira-kira orang seperti apa tuh yang cocok untuk membagikan hal seperti itu? gimana, Apa yang mana cari itu? apa ya, seorang seperti apa ya, paling apa ya, kalau misalnya dibilang Iqmal, kriteria. Iqmal, si Iqmal. Ikmal dia. Nah, Praktis ya. iya sih, kalau gue lebih butuh ilmu praktisnya sebenarnya. Ya, Butuh ya, ya, ya. ilmu-ilmu yang apa namanya, terapan. Oke. Apa Jik? Kalau rekomendasi siapa ya yang seru gitu. Kayaknya kalau yang pertama muncul di kepala aja gitu ya. Iya, Beberapa orang kayak Pasya, boleh Pasya. Kalau udah Pasya. masih itu episode satu. Iya bener ya. Episode Wah, satu. gua nggak nonton kelihatan. Duh, Pasya. Siapa nanti yang gue sebut pada udah semua ternyata. Gak apa-apa sebut-sebut. Paling orang-orang kayak Jidan, Tajul mungkin yang pertama muncul di Oh Tajul, kepala. jadi Lutfi Tajul. udah belum Lutfi? Lutfi belum sih. Lutfi tuh bisa tuh dia memulai karir dan bahtera rumah tangganya gitu, gimana ya, seru kayaknya Ya, tuh. kan gitu. Oh iya, iya, Seru iya. tuh kayaknya tuh. Oke. Terus dua pertanyaan terakhir. eh Apa hal atau apa pesan untuk mereka? Hmm, Kalau gue sih berpikir yang namanya passion
Kalau gue sekarang ya berpandangan yang namanya passion dan juga kesukaan itu dibentuk dan diciptakan gitu, bukan bawaan Ya, dari lahir gitu. Ada bakat kita dari betul. lahir, tapi ketika Ya, orang orang berbakat itu bisa target yang orang lain tidak bisa tembak gitu, tapi orang yang bekerja keras itu bisa menembak target yang tidak terlihat oleh orang berbakat. Jadi lebih ntar baik. orang mau clap dulu, mau nonton. Atau entar bersorak dulu. Ya, terima kasih. Astagfirullah. Ya, jadi lebih baik memulai mengasih diri gitu ya, atau mungkin bahkan memaksakan diri gitu untuk berfokus pada satu hal daripada memaksakan diri daripada terlalu terpatok pada mencari passion gitu. Gue mah passionnya ini gitu. Iya, iya. Dan juga jangan terlalu idealis lah, kalau tabrak sama dunia nyata mah sakit pak. Harus idealnya kayak gini udah nggak bisa. Ideal, Hmm, kondisi ideal tuh ya semuanya satu dunia harus ideal, sedangkan kan pada kenyataannya enggak. Realis lah iya, iya. kita harus menyesuaikan dengan apa yang ada di lapangan, harus bisa adaptif, harus mau Adaptif, itu dia kuncinya. menggugurkan ideologi kita. Iya, menggugurkan ideologi kita untuk mengadaptasi dan Adaptasi belajar soal ya, ideologi orang tapi lain. jangan menggugurkan keimanan. Itu mah Iya sih, harus tetap dipegang teguh. memupuk keimanan. Kalau misalnya posisi kita belum punya kuasa, belum punya harta, dan belum punya tenaga, ya kita harus banyak mengalah lah gitu sama keadaan. Tapi kalau kita Iya, punya kuasa, harta, dan tahta gitu ya, barulah kita bisa mewujudkan ideologi kita. oke. Nah, tadi sebelum 1 jam tuh, kita kan lagi ngeliat nih, oh kita udah nggak sejam nih. Ya, Terus dia button stopnya tuh dia nggak bisa dipencet. betul, lanjut Oh, ini terus ya. iya karena bukan malah serius kenapa nggak bisa dipencet gitu sih. Oh pas udah nengok lagi udah 1 jam lebih baru dia muncul lagi. Nah, satu Oh, pertanyaan terakhir ini, kenapa pengalaman sebagai drafter ini layak untuk dipertimbangkan oleh teman-teman yang mendengarkan? buat teman-teman yang pegel duduk di kantor capek gitu ya Asik. lama, turunlah jadi daftar gitu. Ketemu orang banyak, Hmm, dihantam kenyataan, badan capek ya, tapi tetap harus kerja gitu. Siapa yang mereka menyukai tantangan, jadilah drafter oke, dan turun ke itulah dia lapangan. teman-teman. Berarti menyukai tangan dan pertemuan-pertemuan dengan orang-orang yang Betul, bermacam-macam ya. belajar lah gitu, ketemu orang yang wataknya dari A sampai Z itu seru. Ya, ya tepuk tangan dulu dong untuk terakhir kali. Terakhir kali. Ya, itulah podcast kita yang sudah diulang sih 1 jam 15 ya. Ya, Yang sudah melewati 1 jam 15 menit. Semoga apa yang didengar ada hal yang bisa diambil. Terima men. kasih Zikri sebagai narasumber di episode Ya, kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima terima kasih. kasih.